Rahayu Solar semuanya, berjumpa kembali bersama Listi dalam YouTube channel Logikalisti Official. Nah, seperti biasa Listi kali ini akan membacakan energi update menggunakan kartu Oracle ataupun kartu Tarot. Dan di kesempatan pada hari ini, Listi akan membacakan dengan menggunakan kartu Tarot yang sudah tersedia, yaitu kartu Tarot of the Divine. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan dari part pertama, yaitu tentang energi update pre-shadow untuk menuju ke Mercury retrograde. Nah, tepatnya malam ini di jam 12 malam kita sudah masuk di tanggal 9 September 2022. Tentunya kita benar-benar sudah masuk dalam fase Mercury retrograde yang terjadi dari sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022. Tetapi di sini ada perbedaan perspektif ya. Ada yang mengemukakan bahwa Mercury retrograde itu akan terjadi sampai dengan tanggal 2 Oktober. Tetapi kalau Listi sendiri adalah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022, karena kita juga harus pendinginan, kemudian kita penyesuaian kembali, attunement atau penyelarasan energi kembali untuk kembali melanjutkan fase kehidupan kita setelah Mercury retrograde. Jadi perlu waktu untuk kembali menyesuaikan diri, pendinginan emosi, kemudian rekonsiliasi kembali setelah Mercury retrograde di mana kita komunikasi menjadi tidak lancar. Banyak miskomunikasi, mispersepsi yang tentunya harus dibenahi dan juga diperbaiki kembali. Nah, untuk malam ini Listi akan menggunakan kartu Tarot of the Divine, tentunya untuk memberikan guidance atau insight kepada solar semuanya apa yang sebaiknya kita lakukan sepanjang Mercury retrograde ini nanti. Dan nanti Listi juga akan membuat di segmen kali ini adalah segmen pick a pile ya. Jadi kita menggunakan intuisi kita untuk memilih kartu mana yang tepat atau cocok untuk kita jadikan guidance selama menjalani Mercury retrograde nanti. Nah, perlu Listi informasikan juga, tepatnya besok tanggal 10 September 2022 kita juga memasuki fase full moon, dan full moon kali ini adalah full moon di Pisces atau Pisces. Nah, tahu sendiri bahwa Pisces itu punya karakter yang sangat sensitif, terkadang juga emosional, kemudian kadang-kadang juga jadi sedikit baper. Nah, di sini kita diminta di full moon besok itu tanggal 10 September 2022 kita belajar untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana kita lebih berempati kepada diri kita sendiri, bahwa banyak hal yang sudah kita lalui tanpa kita mempedulikan bagaimana, apakah kita bahagia, apakah kita selaras antara pikiran, jiwa, serta action yang kita jalani sehari-hari, ataukah ini hanyalah sebuah dorongan ego, atau hanyakah untuk show off, ataukah ini benar-benar yang membuat kita bahagia atau apa. Nah, full moon tanggal 10 September 2022 besok adalah momen yang tepat untuk kita benar-benar bisa merasakan apa sih sebetulnya yang kita inginkan, apa yang sebetulnya benar-benar membuat kita bahagia saat ini. Karena tentunya nanti masuk Mercury retrograde kita akan susah mengenali energi diri kita sendiri, energi orang lain. Bahkan kita menjadi sangat random, impulsif. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke Mercury retrograde pada tanggal 10 besok tepatnya di full moon, kita memang harus banyak merilis hal-hal yang sifatnya sudah tidak relevan dalam hidup kita. Contohnya, misalkan kita tipikal orang yang suka negative thinking ya, tentang orang lain atau tentang sesuatu yang mungkin sebetulnya itu persepsi kita pribadi dan belum tentu itu benar. Nah, orang biasa menyebut itu dengan kata overthinking. Nah, misalkan overthinking ini sudah tidak relevan untuk kita bawa masuk ke kehidupan kita on the next level, sebaiknya kita harus mulai berpikir bagaimana supaya kita tidak overthinking terus. Bagaimana supaya kita mulai mengembangkan pola yang sehat terhadap orang lain. Ada orang berpikir bahwa dengan kita selalu afirmasi positif, itu semua akan selesai. Oh tidak.
Afirmasi adalah sebagai sarana, tetapi pusatnya ya diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri, kesadaran kita sendiri ketika kita berafirmasi. Kita harus menyertakan melalui hati kita, pikiran kita, dan action kita. Juga setiap tutur kata kita dalam menjalani keseharian kita. Jadi semua sinkron dan semua sinergi. Nah, oke, tidak usah kita membahas lagi ya. Langsung kita akan bahas saja nanti di pick a pile. Karena ini lebih nanti ke personal ya, tergantung solar semuanya memilih pile yang mana. Guidance dan insight akan menyesuaikan dengan pile yang solar pilih semuanya. Oke, langsung saja di sini ada kartu Tarot of the Divine. Listi akan shuffling kartunya dulu. Dan untuk segmen pick a pile ini Listi akan menyediakan 2 pilihan ya, seperti biasa. Dan masing-masing pilihan Listi akan sediakan 2 kartu tarot ya sebagai panduannya. Oke. Listi mencoba terkoneksi dengan energi semesta untuk mendapatkan bimbingan atau guidance tentang apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi Merkuri retrograde tanggal 9 September sampai dengan 15 Oktober 2022. Baik, pile yang pertama Listi ambil 2 kartu. Kemudian Listi juga akan mengambil pile yang kedua juga dengan 2 kartu. Jadi di sini sudah ada 4 kartu. Ada pile A dan juga pile B. Nah, di sini Listi tidak perlu memberikan tanda apapun ya. Di sini ada pile A dan di sini ada pile B. Nah, di sini solar semuanya diminta untuk menenangkan batin sejenak, untuk terkoneksi dengan intuisinya dan mendengarkan suara hatinya pile mana yang akan dipilih sebagai guidance atau panduan untuk menjalani Merkuri retrograde di akhir 2022 ini. Apakah pile A, 2 kartu di sebelah kiri, ataukah pile B, 2 kartu di sebelah kanan? Silahkan mendengarkan suara hati. Tidak perlu terburu-buru dan tidak usah tergesa-gesa karena ini sifatnya adalah general juga ya, tetapi bisa lumayan membantu memberikan arahan apa yang sebetulnya harus diberikan prioritas ya, atau di underline untuk yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di Merkuri retrograde akhir 2022 ini. Ada pile A dan juga ada pile B. Silahkan dipilih sesuai dengan suara hatinya. Oke, langsung saja Listi mulai dari pile A-nya terlebih dahulu ya. Pile di sebelah kiri, Listi angkat dulu pile yang ada di sebelah kanan, pile B-nya. Untuk solar semuanya yang memilih pile A, kita buka terlebih dahulu ya. Kartu tidak dipilihkan terlebih dahulu ya. Ini benar-benar tadi setelah di-shuffling dan diambil langsung 2 kartunya. Di sini ada 2 kartu yaitu King of Coins dan juga Two of Swords. Bisa dilihat di sini kartunya. Kita bisa melihat dengan jelas ya kartunya di sini. Kartu Tarot of the Divine yang Listi gunakan saat ini. Ada King of Coins dan juga Two of Swords. Jadi untuk solar semua yang memilih pile A, di sini pesannya bahwa mulailah untuk mencari apa dasar kehidupanmu saat ini. Mungkin saat ini kamu sedang bingung dengan apa yang sebetulnya kamu jalani seakan-akan hanyalah sebuah rutinitas belaka. Kamu merasakan bahwa banyak hal yang kamu lakukan, tetapi sedikit yang benar-benar bisa kamu nikmati. Kamu enjoy di dalamnya dan kamu bisa merasakan benefit yang luar biasa itu untuk hidup kamu. Mungkin saat ini kamu sedang bingung,
karena banyaknya orang yang berusaha untuk mencari perhatianmu, mengambil keuntungan darimu, dan mereka juga berusaha untuk menghancurkanmu tanpa kamu tahu. Bisa saja itu dari circle kamu yang toksik, bisa saja itu juga dari ranah keluarga yang memang ada saat ini sengketa atau apapun. Di sini benar-benar kesabaranmu sedang diuji. Kamu diminta untuk tetap tenang. Sesekali waktu apabila kamu perlu menutup mata, menutup telinga, kamu bisa kok lakukan itu. Nggak masalah juga, karena apa? Di sini kamu diminta untuk kamu lebih belajar untuk mendengarkan suara hati kamu. Lihat kan di sini ada simbol Two of Swords yang melambangkan bahwa percayalah dengan kekuatanmu. Kamu memiliki 2 pedang, di mana itu menyimbolkan di sini mungkin maksud ya dari segala keseimbangan yaitu baik dan buruk. Ya, kamu tahu bahwa hidup ini nggak mudah. Kamu tahu, tetapi bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dan it's okay. Sometimes it's okay dan nggak perlu untuk menjadi sempurna. Kamu hanya perlu bersyukur, kamu hanya perlu terus berjuang, dan kamu harus tahu bahwa kamu telah melakukannya dengan baik. Jadi sekali-kali kamu tutup telinga kamu tutup mata kamu, dan kamu yakin bahwa aku hanya akan mendengarkan suara bimbingan dari ilahi melalui suara batinku. Lalu kamu uji kembali, apakah dengan kamu mendapatkan bimbingan melalui suara hati itu kamu merasa lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, atau lebih damai? Atau justru kamu semakin cemas, khawatir, takut? Nah, apabila yang kamu rasakan itu lebih ke arah damai, tenang, sejahtera, maka ikuti itu, lakukan. Karena saat ini memang sangat sulit ya untuk di kondisi kamu harus mendengarkan masukan dari orang lain yang kamu sendiri bingung ketika memberikan masukan, kamu rasionalkan lagi dan kamu coba untuk aplikasikan, itu menjadi sangat sulit. Karena sekarang juga banyak sekali orang yang bisa berbicara, tetapi sulit untuk mereka benar-benar memberikan bukti bahwa mereka bisa menjalani itu. Dan memang di sini secara energi, Listi lihat ya, yang memilih pile A ini rata-rata orang yang memang berpikirnya secara logis. Jadi terkadang memang agak sulit untuk meletakkan pikiran mereka yang logis itu untuk percaya sesuatu yang magical. Padahal di sini, saat kamu memasuki masa Merkuri retrograde nanti akan terjadi sesuatu, hal-hal yang sifatnya magical, hal-hal yang sifatnya di luar dugaan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak pernah terpikirkan dalam nalar logis kamu. Karena memang kita harus mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan alam semesta. Banyak bantuan akan datang, terutama nanti untuk kamu yang memilih pile A itu di awal bulan Oktober. Kamu akan mulai tahu bahwa kesulitan yang kamu hadapi sepanjang bulan September ini sebetulnya mendatangkan hikmah buat kamu untuk kamu tahu circle mana yang memang harus kamu keep, pekerjaan mana yang memang harus kamu ambil. Karena kamu tidak bisa terus-terusan untuk menuruti ekspektasi orang, kamu tidak bisa terus-terusan menggunakan nalar dan logikamu untuk selalu mengusahakan kepentingan orang lain, membahagiakan orang lain yang kamu sendiri mungkin kehilangan kebahagiaan dan waktu kamu untuk healing. Untuk pile A memang akan sangat ditempa dalam hal ranah pekerjaan ya. Maka dari itu di sini kamu sangat dituntut untuk kembali memperhatikan dari segi keuangan kamu. Ada saran untuk kamu mulai belajar mengelola keuangan ya di sepanjang Merkuri retrograde. Kamu mungkin akan memiliki pemikiran-pemikiran bahwa oke, kayaknya ini mulai nggak perlu ya, kayaknya ini hanya untuk wasting waktu ya, selain itu juga wasting money. Karena juga kadang-kadang ketika kita punya circle yang tidak sehat, kita keluar itu bukan benar-benar karena kita ingin, tetapi kalau kita nggak ikut keluar atau kita nggak nongkrong kan kita jadi nggak enak ya. Nah ini kita jadi berpikir ulang nih di sini. Namanya juga Merkuri retrograde, kita diminta untuk review ya, kita diminta untuk bener-bener kayak men-schedule ulang kehidupan kita. Kita jadi merasa bahwa ini nggak perlu. Nah, jadi di sini untuk kabar baiknya yang memilih pile A akan mulai memperhatikan faktor keuangan ya. Mungkin akan lebih bisa mulai untuk saving money,
untuk pengelolaan keuangan yang lebih sehat, untuk mulai memilah dan memilih circle, dan juga pekerjaan yang tepat. Kuncinya di sini harus lebih mendengarkan suara hati, tidak terlalu memaksakan diri dan menekan diri sendiri dengan terlalu keras. Bersyukur dan juga percaya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Kamu sangat hebat karena kamu bertahan sampai detik ini yang itu tidak mudah. Dan di sini ada simbol moon ya, bulan ya, yang menandakan begitu kamu ekspresifnya, begitu kamu sangat dinamis. Tapi di sisi lain kamu juga sangat sensitif. Kamu sangat berempati dengan orang, sehingga ini juga harus menjadi satu saran ya untuk lebih mengontrol itu. Nah, bulannya kelihatan ya, untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol supaya ada batasan untuk kapan kita harus sharing dengan orang lain, kapan kita harus berbagi, kapan kita harus mengasihani orang lain, dan kapan kita juga harus ada waktu untuk benar-benar kita alokasikan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus imbang antara diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya untuk apa? Untuk kesehatan. Karena di sini orang-orang yang memilih pile 1 ini akan sangat hektik dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka mungkin agak sedikit terlena ya dengan kesehatan mereka. Tetapi kabar bagusnya akan ada pengelolaan keuangan yang lebih baik setelah mengalami review, reschedule, kemudian pengelolaan ulang kembali sepanjang Merkuri retrograde yang imbasnya akan memperbaiki masalah finansial. Dan tadi di awal Oktober akan ada berita bagus ya, mungkin sesuatu yang magical atau sesuatu yang sifatnya juga pertolongan dari the divine atau sang pencipta untuk segala kesabaran kita, kebaikan kita. Oke, itu yang pile A. Sekarang kita langsung saja menuju ke pile B. Nah, ini selalu semuanya yang sudah memilih pile B. Di sini ada Ten of Coin dan juga Ace of Wands. Nah, ini pesan ya untuk kalian yang memilih pile B. Oke, sudah terlihat gambarnya. Oke, kalau di sini pesan yang disampaikan oleh kartu Tarot of the Divine kali ini melalui Listi. Di sini kamu banyak menghabiskan waktu ya, benar-benar untuk menjaga keharmonisan dengan keluarga, karena kalian tahu bahwa kalian telah melalui waktu-waktu yang sulit untuk bisa akhirnya ada waktu dengan keluarga, berkumpul, menjalin harmoni. Tapi ini bisa jadi tidak hanya keluarga ya, mungkin berpasangan ya kan? Atau mungkin hubungan antara kita dengan orang tua. Di sini menandakan adalah hubungan atau rekonsiliasi ya. Orang-orang yang memilih pile B ini sebelumnya adalah orang-orang yang sibuk, yang prioritasnya banyak sekali, aktif ya. Kemudian mereka sepanjang bulan, mungkin bulan 5 banyak ditempa saat itu, kemudian masuk bulan ke-6, ke-7, kemudian masuk bulan ke-8, mereka benar-benar akhirnya menarik diri dari dunia luar sejenak dan kembali berpikir atau memprioritaskan perhatian mereka ke family, ke suami atau ke istri atau ke anak-anak. Dan ini adalah waktu-waktu yang menyenangkan sebetulnya sebelum Merkuri retrograde, karena begitu banyak hal yang bisa dipelajari ya, dari bagaimana keharmonisan itu bisa terjalin, bagaimana ketika kita lelah bekerja, kita pulang melihat mungkin pasangan kita, orang tua kita keduanya masih ada, anak-anak bisa memberikan contoh bagi kita apa itu have fun ya kan, bersyukur, dan arti-arti kecil lainnya yang sangat luar biasa. Di sini kalian adalah orang-orang yang bersyukur, dan kalian adalah orang-orang yang bahagia karena masih memiliki momen-momen itu. Tetapi perlu disadari di sini bahwa kerukunan saja tidak cukup ternyata untuk membuat diri kita bahagia. Nah, di sini kamu juga dihimbau untuk mengangkat kembali dinamika kamu, mengangkat kembali daya juangmu. Dalam arti, kamu juga harus tetap berpikir secara rasional bahwa bahagia itu akan lengkap ketika kamu juga bisa untuk mewujudkan goals kamu. Karena ketika kamu berada pada lingkungan yang kamu nyaman, berada dalam keluarga yang kamu sangat mencintai mereka, dan mereka memberikan support yang besar kepada kamu,
Tetapi kadang manusia terlena dalam zona nyaman itu. Manusia malas kembali mengupgrade skill mereka karena mereka berpikir bahwa bahagia itu adalah tujuan. Ya, mungkin memang karena untuk orang-orang yang punya luka inner child di waktu kecil mereka, atau ada trust issue atau ada trauma yang ketika mereka bisa rilis dan healing di awal tahun sampai dengan tengah tahun ini, kemudian mereka bisa kembali rekonsiliasi dengan orang-orang dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, akhirnya mereka menemukan kebahagiaan yang luar biasa memang. Tetapi bahagia saja tidak berhenti sampai di situ. Kita tetap harus realistis. Kita sebagai manusia adalah manusia yang secara duniawi dan juga spiritual. Ketika kita melakukan pemberesan batin, di sisi lain realita kita juga dituntut untuk kita memiliki tanggung jawab. Terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga. Apalagi yang laki-laki ya, kepada istri, kepada anak-anak, orang tua. Dan bahkan perempuan sendiri juga mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, anak-anak mereka, orang tua yang mereka banggakan. Nah, di sini harus mulai berpikir bagaimana supaya bisa mengembangkan keuangan, karir, atau finansial itu menuju kehidupan yang lebih baik ya tentunya. Dari sini juga akan kembali mereview bahwa iya ya, ternyata memang sulit ya, bahagia itu tidak hanya cukup ketika kita bersama atau berkumpul, tapi kita butuh pembiayaan juga karena kita juga perlu untuk makan, kita juga masih ada hal-hal yang sifatnya harus dicukupin ya, pendidikan, kemudian dari hal-hal kecil keseharian, terkait kesehatan, kebersihan ya kan. Nah dari sini mulailah si orang-orang yang memilih pile B ini untuk diingatkan kembali, hey, ayo bangkit. Ayo lakukan kembali realitamu dengan hebat. Iya, kamu sudah selesai dengan pergolakan batin kamu. Kamu sudah tenang sekarang, kamu sudah damai sekarang. Oke. Sekarang capai goals kamu, jangan takut. Sekarang setelah kamu mendapatkan banyak support cinta dari orang yang kamu harapkan sebelumnya dan kamu sudah mendapatkan itu harusnya jadi bekal kamu untuk kamu lebih hebat. Untuk kamu lebih bisa bersyukur bahwa kamu dicintai, kamu disayangi. Ya. Jadi kamu harus maju kembali, harus masuk ke dalam realita dunia kembali. Jangan mudah takut, jangan mudah cemas, karena orang-orang pile B ini adalah orang yang sangat gampang cemas, gampang khawatir, gampang merasa sendiri dan insecurity-nya tinggi. Jadi selalu harus membutuhkan support dan dorongan orang lain untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, di sini mulailah harus belajar dari kondisi ya, keluar dari zona nyaman, belajar mengandalkan diri sendiri. Ada kalanya sekalipun kita berpasangan atau kita berada dalam lingkup keluarga, tidak harus selalu segala hal itu kita selesaikan bersama. Karena setiap manusia punya perjalanan hidupnya masing-masing dan punya destiny-nya sendiri-sendiri. Jadi jangan lupa untuk kembali ke realita, ya kan? Keluar dari zona nyaman, bangun kembali impian dan raih goalsmu apapun itu. Kemudian jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan itu tidak hanya berhenti sampai di angan-angan atau ide serta pemikiran. Di sini kamu diminta untuk mulai menuliskan sejarah dalam hidupmu. Karena orang-orang PLB ini tipikal orang yang agak sedikit takut ya dengan perubahan yang begitu cepat, perubahan yang begitu besar. Mereka takut ditinggalkan, mereka takut mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan. Padahal sebetulnya orang-orang yang memilih PLB ini adalah orang-orang yang mereka sangat intuitif, berkebalikan dengan orang-orang yang pile A. Pile A tadi orang yang logis, nalar, sedangkan orang-orang yang memilih PLB ini adalah orang-orang yang intuitif. Terkadang mereka sangat yakin bahwa mereka dipandu, tetapi di satu sisi karena kondisi deraan hidup mereka sehari-hari, kemudian bawaan luka lama, kemudian juga ada beberapa masalah yang akhirnya menghimpit mereka secara finansial, mereka jadi kurang yakin sama diri mereka sendiri termasuk dengan intuisi mereka sendiri. Mereka suka ragu, padahal mereka sudah ada dorongan untuk tahu ya bahwa mungkin yang baik yang ini, mungkin yang ini kalau diambil kemungkinannya akan justru seperti ini, tetapi mereka tidak bisa mengambil sikap. Mereka takut dengan resiko. Mereka takut bahwa kegagalan itu bisa datang lagi kapan saja dan akan kehilangan orang-orang yang dicintai lagi. Padahal mereka sudah mendapatkan itu sekarang. Mereka sudah cukup dicintai sekarang. Mereka sudah cukup mendapat perhatian sekarang dari pasangannya misalkan. Mereka takut kehilangan itu lagi. Nah,
Satu hal yang Listi bisa sampaikan ya, bahwa kehidupan ini tidak ada yang pasti selain perubahan itu sendiri dan kematian. Apapun dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup, kita memang harus terus belajar, mengalami langsung, berproses, berprogres untuk bahagia juga nanti pada akhirnya. Jadi jangan takut, tulis sejarahmu mulai dari sekarang, gapai impianmu, jangan takut, keluar dari zona nyamanmu. Sekalipun saat kamu di luar kamu sendiri, kamu sebenarnya tidak benar-benar sendiri, kamu dijaga. Dalam Merkuri retrograde kali ini akan membawa dampak yang bagus, karena juga sekaligus ekspansi buat kamu. Kamu akan mulai belajar untuk keluar dari zona nyamanmu, bertemu dengan circle-circle baru, penyesuaian kembali, dan di situ kamu akan menyadari bahwa oh, aku sudah banyak berubah ya, aku mulai lebih dewasa ya, oh sekarang aku lebih sabar ya, oh sekarang aku jadi tahu ya, oh sekarang aku menyadari bahwa egoku sudah lebih turun, oh aku menyadari bahwa aku tidak perlu takut, tidak perlu cemas tentang segala sesuatu hal yang mungkin itu tidak terjadi, itu hanya ada dalam pikiranku. Nah, kalau tidak mengalami langsung, kita akan tahu dari mana. Nah, di sini kita diminta untuk mulai menuliskan sejarah hidup kita. Maksudnya seperti apa sejarah? Ya, kita yang sebelumnya kemarin kita tahu bahwa kita mudah insecure, kita mudah cemas, khawatir, kita takut ditinggalkan, kita takut tidak settle. Kita harus tulis sejarah kita bahwa sekarang kita meyakini bahwa kita dibimbing, kita dicintai, kita diarahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tentu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Jadi kita tidak perlu takut selama kita melakukan hal yang benar ya. Karena rata-rata orang yang memilih PLB ini juga kadang-kadang sering mudah merasa terintimidasi ya. Padahal belum tentu mereka melakukan kesalahan. Karena sangat sensitif, mereka sangat intuitif, memiliki empati yang tinggi. Nah, jangan selalu mudah merasa bahwa kalian itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Mulai rilis kembali. Di momen Merkuri retrograde ini mulai review kembali bahwa iya, mungkin dulu kamu tidak melakukan itu dan kamu dituduh melakukan itu. Oh iya, mungkin dulu kamu maksudnya seperti ini tapi orang salah persepsi dan menganggap kamu seperti ini. Oh ya, itu kan dulu. Kamu yang sekarang adalah kamu yang akan menulis sejarah hidupmu, bahwa kamu tidak akan takut lagi dengan intimidasi. Kamu sudah lebih dewasa sekarang, kamu sudah lebih wise, kamu sudah banyak berkumpul dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi kemarin. Itu adalah bekal apimu untuk menyalakan keberanian dan menyalakan mindset bahwa banyak orang yang menyayangimu dan ingin kamu sukses. Kalau kamu ingin sukses, keluar, lakukan sesuatu, bangun, dan raih cita-citamu. Bukan untuk orang lain, bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kamu sendiri. Kamu harus berani dengan itu. Ya, jadi kuncinya untuk orang-orang yang memilih PLB selama Merkuri retrograde memang harus keluar dari zona nyaman karena akan bertemu dengan circle-circle baru, penyesuaian, kemudian akan mulai belajar banyak hal tentang keberanian, tentang mengambil sikap, dan juga mulai akan bisa menemukan tujuan hidup yang tepat. Jadi mungkin yang jomblo yang memilih PLB di Merkuri retrograde ini mungkin akan bisa berpikir ya, atau mendapatkan insight bahwa oh ini ya kenapa kok aku kemarin nggak dapat pacar ya, oh ternyata kalau aku dapat pacar mungkin aku nggak akan bisa ini ya, karena ternyata aku tuh orang yang sangat sibuk, ternyata aku orang yang belum bisa untuk memprioritaskan waktu yang mana yang lebih penting, oh mungkin aku orang yang belum bisa mengatur jadwalku dengan baik. Nah akhirnya jadi tahu, jadi bisa untuk atur jadwal, bisa untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan dirinya dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan solusi untuk bisa memiliki kehidupan dan tujuan hidup yang baik, yang sehat, yang bisa untuk masa depan. Nah kurang lebih seperti itu pembacaan untuk file A dan file B. Tentunya tidak bisa untuk sangat-sangat spesifik ya, karena di sini energinya general. Dan apabila untuk solar semuanya yang menginginkan pembacaan secara personal atau private, bisa langsung komen ya, nanti untuk diarahkan di linknya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi pembacaan untuk file A dan juga file B. Selamat mengarungi full moon di tanggal 10 September 2022 dan juga Merkuri retrograde di
tanggal 9 September besok sampai dengan 15 Oktober 2022. Tentunya kita tidak usah terlalu takut ya akan ada apa lalu bagaimana. Jalani saja sesuai dengan pesan-pesan atau guidance yang diterima melalui kartu tarot of the divine tadi yang Listi sampaikan, baik melalui pile A atau pile B. Dan jangan lupa Listi juga ingatkan, karena ini juga sudah mulai masuk ke Merkuri retrograde ya tanggal 9 September. Mungkin selama Merkuri akan mengalami susah sinyal, atau mungkin handphone kita yang tiba-tiba nge-lag sendiri, atau mungkin ada beberapa data yang terhapus tanpa kita tahu. Mungkin itu juga berpengaruh ke laptop, komputer, dan juga barang-barang elektronik kita lainnya. Harap bersabar ya, karena memang Merkuri retrograde kadang-kadang efeknya ke barang-barang elektronik memang seperti itu, terutama handphone, laptop, kemudian komputer. Jangan lupa juga untuk yang ingin bepergian keluar kota dengan menggunakan kendaraan atau mobil, juga sebaiknya sebelum bepergian dicek ulang kembali mesinnya. Apakah mesinnya aman, ataukah perlu ada yang harus diservis terlebih dahulu, karena bagaimanapun keamanan, keselamatan adalah yang utama. Jadi kita harus memperhatikan dari mulai alat-alat kita, gadget, juga untuk transportasi kita juga diperhatikan. Dan sekali lagi untuk yang mungkin kemarin random banget ya, seperti terburu-buru ingin menyelesaikan banyak hal karena kita sedang diburu masuk ke portal tanggal 9 Merkuri retrograde. Mulai 9 September itu kita sebaiknya sudah mulai mengurangi aktivitas yang sifatnya untuk mengambil sikap atau keputusan yang dalam arti perjanjian kontrak kerja, bangun usaha baru, kemudian buka toko baru dan sebagainya. Sebaiknya dipending dulu, paling tidak setelah Merkuri retrograde selesai. Kalaupun memang benar-benar, bukan berarti tidak boleh ya, kalaupun memang benar-benar harus urgensi untuk tanda tangan perjanjian kontrak, kemudian harus yang sifatnya benar-benar harus ya dilakukan, itu tidak masalah. Yang penting kita benar-benar baca dulu seperti apa gitu loh. Jadi benar-benar kita baca dari atas sampai bawah, kalau perlu diulang supaya kita benar-benar yakin dan make sure bahwa kita akan bisa menanggung konsekuensinya jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kan harapannya semua baik ya. Hanya memang kita harus lebih teliti saja gitu. Kadang-kadang masalah tentang Merkuri ini kan adalah tentang komunikasi, persepsi, perspektif ya. Jadi takutnya nanti bisa jadi miss atau salah. Seperti itu. Lalu bagaimana kita berkontak secara verbal dengan orang, sebaiknya gunakan kata-kata yang lebih simpel. Kurangi untuk mendebat ya, karena bisa benar-benar rawan adu argumen atau konflik. Kita juga bisa melihat akhir-akhir ini begitu banyak pemberitaan, banyak orang-orang yang tersulut cakra dasarnya mereka yang over, akhirnya mereka gampang emosional. Nah, itu juga harus diwaspadai supaya kita tidak memperkeruh suasana. Sebaiknya kita juga tidak menyimpulkan segala sesuatu terlalu cepat. Kadang kalau orang ngomong sama kita juga penerimaannya kita lagi nggak baik, kitanya sendiri juga lagi banyak pikiran, pasti kan jadi timbulnya konflik ya. Apalagi di Merkuri seperti ini akan banyak sekali kasus orang-orang yang tiba-tiba marah, meledak-ledak hanya karena masalah kecil ya. Kemudian kita juga akan nanti melihat fenomena di bulan September. Cuma Listi tidak bisa bagi sekarang karena itu akan masuk ke segmen berikutnya ya. Jadi selalu ikuti part-part yang Listi bahas, tentunya di YouTube channel Logicalisti Official, karena akan selalu menarik pembahasannya. Yang utama bukan pada serunya tetapi bermanfaatnya untuk solar semuanya ya. Jadi baru itu dulu yang bisa Listi sampaikan. Stay tune terus di Logicalisti Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila menurut solar semuanya ini resonate buat kalian, supaya Listi makin semangat untuk bikin pembacaan-pembacaan tarot lagi untuk kalian semua ya. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan untuk kalian, juga jangan lupa untuk grounding. Momen full moon besok jangan lupa untuk rilis afirmasi, rilis energi negatif, bisa melalui elemen masing-masing. Dan juga selalu usahakan untuk ada waktu ya untuk wening, entah itu pagi bangun tidur atau malam hari sebelum tidur, karena memang Merkuri retrograde kita harus pintar-pintar untuk merilis energi-energi negatif yang kita terima, apalagi di kondisi negara yang benar-benar sedang carut-marut seperti ini, supaya kita nggak ikutan stres, supaya kita juga selalu menjaga energi kita atau vibes kita tetap positif. Oke, selamat malam semuanya solar, terima kasih
sudah selalu setia, terima kasih juga yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum di subscribe dan juga like dan komen. Oke, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.